Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, hari ini adalah Hari Kakek Nenek Sedunia. Paus Fransiskus mencanangkan hari ini tanggal 24 Juli 2022 sebagai Hari Kakek Nenek Sedunia, supaya kita mengingat bahwa mereka juga masih berguna. Pada Hari Kakek Nenek Sedunia ini ada satu ayat yang diambil oleh Paus Fransiskus, yaitu pada masa tua mereka masih berbuah. Mengapa Paus Fransiskus merasa perlu menyampaikan hal ini kepada kita, para kaum muda atau yang lebih muda, atau anak-anak atau cucu-cucu? Kebanyakan kita sebagai manusia melihat bahwa orang tua adalah orang yang sudah kurang berguna, atau bahkan ada yang memandang mereka sebagai orang yang tidak berguna karena tidak bisa lagi melakukan banyak hal sendiri, banyak minta tolong, membuka atau mengunci HP-nya juga tidak bisa, mencari sesuatu lama, mengingat nama-nama menjadi lama, mudah sakit, lalu juga mereka harus minta diantar ke sana ke sini, sehingga seolah-olah dengan keberdayaan kaum muda itu, kaum lansia menjadi terpinggirkan. Bahkan tidak sedikit juga jumlahnya di antara anak-anak yang tidak lagi mau menerima orang tuanya atau kakek neneknya untuk tinggal bersama mereka karena dianggap sebagai suatu beban. Benarkah orang tua menjadi suatu beban? Pada zaman Kitab Suci Perjanjian Lama, orang tua yang lanjut usia, bahkan sampai setua apapun dikisahkan secara bombastis di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, mereka bisa berusia ratusan tahun, bahkan ada yang 800, 700. Tentu saja untuk saat ini kalau kita membayangkan dengan tahun-tahun hitungan seperti kita, agak mustahil. Tetapi pasti orang tersebut sudah amat sangat tua. Dan mereka justru menempati tempat kehormatan. Mereka selalu ditanyai, mereka minta berkat dari para orang tua mereka atau para lanjut usia. Bahkan mereka mempunyai sekelompok orang yang menduduki jabatan tertentu sebagai penatua. Penyebutan penatua ini juga pasti ada kaitannya dengan kata tua. Atau ada lagi yang dikatakan dengan sebutan tua-tua Israel. Berarti sejak masa zaman Perjanjian Lama dan bahkan sampai pada Perjanjian Baru ketika Yesus dengan peristiwa saudaranya yaitu Zakaria dan Elisabet yang kedua-duanya sudah tua, Tuhan pun mengangkat mereka, mengangkat martabat mereka dan tidak mempermalukan mereka dengan mempunyai anak bernama Yohanes Pembaptis. Berarti orang tua atau para lansia di mata Tuhan sangat berharga. Pada masa tua mereka masih berbuah. Lalu kenapa kita kurang bisa memahami para orang tua? Beberapa di antara kita bahkan bertengkar hebat, tidak ngomong, marah, dan bahkan sampai berkata-kata kasar kepada orang tua. Yang lain lagi merasa daripada saya bermasalah dengan orang tua atau kakek nenek saya, mendingan saya titipkan mereka di panti jompo. Namanya panti jompo, berarti orang yang sudah jompo atau orang yang sudah lupa-lupa atau sudah tidak bisa beraktivitas secara mandiri atau mereka yang sudah dianggap menjadi beban. Panti-panti ini memang menampung mereka yang dalam arti tertentu tidak bisa dipelihara oleh keluarganya. Tetapi tidak berarti bahwa panti-panti ini membuka kemungkinan bagi kita para kaum muda, anak-anak atau cucu-cucu mempunyai pemikiran atau kesempatan untuk membuang orang tua kita ke sana. Panti-panti ini dikhususkan bagi mereka yang tidak lagi mempunyai anak atau mempunyai kesulitan tersendiri jika orang tua tinggal bersama mereka. Misalnya, anaknya selalu mempunyai mobilitas yang tinggi, tidak pernah berada di rumah, sehingga kalau berada di rumah menjadi membahayakan. Atau misalnya, rumahnya memang terlalu sempit dan tidak ada sarana yang bisa diandalkan untuk
menghidupi para lansia, atau tempatnya berbahaya, tempatnya sulit karena harus naik turun tangga dan lain sebagainya. Tetapi alasan-alasan ini pun bisa menjadi alasan-alasan sekunder jika seorang anak memang mempunyai kerinduan untuk terus memelihara dan hidup bersama dengan orang tuanya. Banyak sekali kata pepatah, puisi-puisi yang berkaitan dengan orang tua. Orang tua sanggup memelihara 8, 10, 12, bahkan di masa lalu ada yang sampai 22, ada yang 18, dan seterusnya. Anak-anak itu dipelihara sendiri oleh 2 orang yang sekarang ini menjadi tua. Tetapi anak yang sebanyak itu kadang-kadang tidak bisa memelihara orang tuanya. Mereka berebut untuk tidak memelihara, bukan berebut memelihara. Berebut untuk menghindar, berebut untuk menghindari bersentuhan dengan kesulitan para lansia. Anda tidak boleh lupa bahwa nasib semua orang sama. Kita akan menjadi tua. Kita akan menjadi pekerjaan yang mulia bagi kaum muda yang sekarang ini menjadi penerus-penerus kita kelak. Peringatan ini tentu saja menjadi hukum emas bagi kita. Apa yang tidak ingin engkau alami di dalam hidup ini, jangan sampai dialami oleh orang lain. Apa yang kamu bayangkan di masa depan menjadi suatu kegembiraan, bayangan itu sekarang sudah di depan mata kalau berhadapan dengan orang tua atau para lansia kita. Rumah yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Kalau rumah itu cukup, tentu saja Tuhan maksudkan supaya kita memelihara orang tua kita. Di dalam suatu ayat di dalam kitab suci juga dituliskan kita harus menghormati para orang tua meskipun mereka sudah berkurang akalnya. Berkurang akal tidak berarti bahwa mereka bukan manusia. Mereka berkurang akal karena Tuhan menentukan demikian secara natural. Bukan karena mereka mau berkurang akal, tetapi karena mereka mungkin ditentukan, dan bukan hanya mereka, kelak kita juga seperti itu. Bahkan di antara Anda, ya kan, mungkin sekarang ini baru umur 50, 45, udah sering sakit-sakit lutut. Kebayang nggak kalau Anda bisa setua orang tua Anda yang usianya 70-an? Kira-kira lututnya nyampe nggak sampai 70 untuk dipakai jalan? Dan pada saat itu, siapa yang akan Anda bayar untuk menggandeng Anda, mendorong kursi roda Anda? Memikirkan hal itu tentu saja kita semua akan bilang amit-amit. Tetapi yang amit-amit ini tidak perlu menjadi suatu ketakutan kalau budaya kita sudah budaya yang menghormati dan merawat orang tua kita secara wajar. Kalau budaya itu Anda tidak ajarkan saja kepada anak, tetapi Anda teladankan, cucu-cucu akan melihat bahwa orang tuanya merawat kakek neneknya, maka dengan sendirinya budaya membuang orang tua atau para lansia ini tidak akan pernah ada di dalam hidupmu. Anda jangan lupa, masa kecil akan berakhir, masa remaja akan berlalu, masa muda akan berakhir, dan masa dewasa akan berlalu, dan yang ada sama-sama menjadi tua. Seperti sebuah kenyataan akan suatu kematian dan ajal semua orang, demikian juga masa tua menjadi hal yang pantas kita cermati, pantas kita ingat. Yang sekarang terjadi akan terjadi juga pada kita. Merawat orang tua tentu saja harus melihat kebutuhan mereka. Memahami kekurangan-kekurangan tidak berarti bahwa kita lalu berbeban. Kalau kita bahagia, kalau kita mencintai, kuncinya di sana. Maka kesulitan-kesulitan itu bahkan akan menjadi berkat untuk Anda. Mereka yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, mereka juga tahu berterima kasih kepada orang tuanya. Kita tidak mungkin menjadi seperti sekarang ini. Meskipun tanggung jawab utama Anda adalah pada anak-anak, jadi turun, tetapi tidak berarti bahwa orang tua kita tinggalkan. Apalagi jika Anda mempunyai kemampuan berlebih, apalagi jika Anda mempunyai kesejahteraan yang lebih tinggi,
Kesejahteraan itu tidak dimaksudkan supaya Anda menawarkan orang tua untuk masuk ke panti jompo. Kan meskipun Anda bisa membayar berapa kali pun. Mungkin Anda langsung berpikir, Romo, kalau dimasukin ke panti jompo yang ini elit, Romo. Tetapi seelit apapun, orang tua akan lebih bahagia tinggal bersama anak-anak yang mencintainya. Memang akan menjadi lebih menyenangkan di panti jompo jika hubungannya dengan orang muda tidak baik. Tetapi kita mempunyai harapan bahwa semua orang tua kita itu mempunyai hubungan yang baik dengan kita. Kalau pada kesempatan yang lalu saya atas nama Paus Fransiskus memberi penjelasan bagaimana menjadi orang tua yang gembira, kali ini saya ingin menawarkan kepada Anda merenungkan kembali betapa gembiranya Anda sebagai anak bisa merawat orang tua. Orang tua yang bahagia juga akan jauh dari sakit-sakitan. Orang tua yang bersuka cita juga akan jauh dari sakit penyakit atau kesulitan emosional. Dan itu bisa Anda kembang tumbuhkan di dalam hidup keluargamu. Semoga inspirasi ini menyadarkan kepada Anda bahwa orang tua bukanlah beban, tetapi mereka berkat yang dititipkan Allah kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Salam keluarga.